Kalau dunia binatang disebut animal, kalau tumbuhan ya botanikal. Siap menikah bukan hanya soal mental, tapi juga kedewasaan spiritual. Apa itu kedewasaan spiritual dalam memasuki pernikahan, serta bagaimana ciri-cirinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kedewasaan spiritual atau kedewasaan rohani dalam persiapan memasuki pernikahan adalah kondisi di mana seseorang secara spiritual telah matang dan memiliki hubungan yang sehat serta kuat dengan Tuhan, yang tentu akan memengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam membangun hubungan pernikahan. Dengan kata lain, kedewasaan spiritual sebelum menikah adalah kematangan iman dan karakter seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan yang tercermin dalam sikap, keputusan, dan cara menjalani hubungan dengan pasangannya. Ini adalah fondasi penting yang menopang komitmen, kasih, dan pengorbanan dalam pernikahan nantinya. Ini bukan soal menjadi sempurna, tetapi soal siap secara rohani untuk membangun pernikahan yang kuat, sehat, dan berlandaskan nilai-nilai ilahi. Mengapa kedewasaan sangat penting sebagai bagian dalam memasuki pernikahan? Yang pertama, pernikahan adalah ikatan yang kudus. Dalam banyak keyakinan teristimewa kekristenan, pernikahan adalah perjanjian di hadapan Tuhan, bukan hanya kesepakatan antara dua orang. Kedewasaan rohani membuat seseorang menyadari kesakralan pernikahan dan menjalaninya dengan penuh hormat dan tanggung jawab spiritual. Yang kedua, kasih sejati tidak cukup hanya dengan perasaan. Cinta romantis bisa naik turun, tapi kasih agape atau kasih tanpa syarat adalah kasih yang dipelajari dan dipraktikkan melalui kedewasaan rohani. Pasangan yang dewasa secara rohani akan tetap mengasihi bahkan saat perasaan tidak sedang jatuh cinta. Yang ketiga, kedewasaan rohani memberi kemampuan mengelola konflik dengan cara yang ilahi. Konflik dalam pernikahan pasti terjadi, tapi orang yang dewasa rohani tahu bagaimana mengampuni, mengalah tanpa menyerah pada yang salah, dan mendoakan pasangannya dalam masa sulit. Ia lebih mengandalkan hikmat Tuhan daripada hanya emosi atau logika manusia. Yang keempat, menjadi fondasi karakter dalam pernikahan. Kesetiaan, kejujuran, dan kerendahan hati dan penguasaan diri tumbuh dari akar rohani yang sehat. Tanpa kedewasaan rohani, seseorang bisa tergoda untuk lari dari tanggung jawab, berselingkuh, atau memutuskan hubungan tanpa pertimbangan nilai-nilai kekal. Yang kelima, kedewasaan rohani menciptakan semangat siap melayani dan bekerja sama. Pernikahan menuntut sikap melayani, bukan memerintah. Kedewasaan rohani membentuk hati yang rela berkorban dan menempatkan kebutuhan pasangan di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, menentukan arah dan tujuan hidup bersama. Pasangan yang dewasa rohani menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar berdua selamanya, tapi tentang membangun rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Mereka akan sepakat dalam nilai-nilai dasar tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana menggunakan uang, bagaimana menghadapi godaan dunia, dan lain-lain. Yang ketujuh, siap bertumbuh bukan sempurna. Orang yang dewasa secara rohani sadar bahwa ia dan pasangannya tidak sempurna, dan justru karena itu mereka terus bertumbuh bersama. Mereka tidak cepat menyerah saat pasangan gagal, tapi menjadi pendamping yang sabar dan mendukung. Kalau begitu, apa saja ciri kedewasaan spiritual sebelum menikah? Yang pertama adalah punya hubungan pribadi yang hidup dengan Tuhan. Aktif berdoa, membaca kitab suci, dan berserah dalam keputusan hidup. Menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup dan pusat dari relasi. Yang kedua adalah adanya kesadaran bahwa pernikahan adalah panggilan bukan sekadar keinginan. Menyadari bahwa pernikahan bukan tempat mencari kepuasan diri, tapi tempat memberi diri. Memandang pernikahan sebagai bagian dari misi dan rencana Tuhan. Selanjutnya, bersikap rendah hati dan siap dibentuk. Mau belajar, mau dikoreksi, dan tidak merasa paling benar. Tahu bahwa pertumbuhan rohani itu proses seumur hidup, bukan hasil instan. Selanjutnya, memiliki karakter yang mencerminkan buah-buah spiritual. Contohnya, sabar, lemah lembut, mengampuni, setia, tidak mudah marah, mengasihi tanpa pamrih. Kemudian siap memikul tanggung jawab dan komitmen jangka panjang. Tidak hanya mencari kesenangan sesaat atau cinta yang dangkal, siap melewati masa sulit bersama dan tidak menyerah saat keadaan tidak ideal. Selanjutnya, memiliki visi rohani dalam membangun keluarga. Tidak hanya ingin bahagia bersama, tapi ingin membangun rumah tangga yang memuliakan Tuhan. Memikirkan bagaimana mendidik anak secara rohani, hidup sebagai pasangan yang berdampak secara iman.
Bisakah kita mengetahui tingkat kedewasaan rohani kita dan calon pasangan kita sebelum menikah? Jawabannya bisa, yaitu dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan refleksi, baik kepada diri sendiri atau kepada calon pasangan kita. Seperti yang pertama, pertanyaan-pertanyaan seputaran hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah saya memiliki waktu berdoa pribadi secara teratur? Apakah saya membaca dan merenungkan Alkitab sebagai bagian dari hidup saya? Apakah saya merasa bahwa Tuhan adalah pusat dari hidup saya, termasuk dalam keputusan untuk menikah? Apakah saya merasa tenang dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi ketidakpastian dan masa depan? Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan karakter rohani dalam hubungan nantinya. Apakah saya akan mampu mengampuni pasangan saya dengan tulus ketika ia melukai hati saya? Apakah saya tidak akan memaksakan kehendak saya dalam hubungan tapi bersedia berdiskusi dan mengalah? Apakah saya akan selalu berusaha menunjukkan kasih dan kesabaran dalam berbicara dan bersikap? Apakah saya menyadari bahwa pernikahan adalah panggilan untuk melayani, bukan untuk dilayani? Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan komitmen dan tanggung jawab. Apakah saya melihat pernikahan sebagai sebuah ikatan yang suci dan bukan hanya kontrak sosial? Apakah saya siap untuk setia kepada pasangan saya dalam suka maupun duka? Apakah saya bertanggung jawab terhadap perkataan dan tindakan saya? Apakah saya mau dan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan dengan cara ilahi? Kedewasaan rohani akan terhambat bila yang pertama ada ego yang kuat dan ketidakmauan untuk dibentuk. Yang kedua, pengaruh dunia dan pergaulan yang menyesatkan. Yang ketiga, kurangnya waktu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Jadi, perlu hati-hati dalam hal-hal ini agar kita siap dan dewasa secara rohani ketika hendak memasuki pernikahan. Alkitab tentu penuh dengan nasihat agar kita bertumbuh dewasa secara rohani, termasuk ketika kita mempersiapkan diri memasuki pernikahan. Kolose 3 ayat 23 hingga 24 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 31 katakan, jika kamu makan atau jika kamu minum, atau jika kamu melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebagai kesimpulan, pernikahan bukan hanya ikatan emosional atau fisik, melainkan perjanjian rohani yang penuh tanggung jawab dan komitmen seumur hidup. Tanpa kedewasaan rohani, pasangan akan lebih mudah goyah menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Cinta bisa pudar, tapi iman bisa jadi jangkar. Masalah pasti datang, tapi kedewasaan spiritual menuntun ke jalan damai dan solusi. Menikah bukan soal selalu cocok, tapi soal bertumbuh bersama dalam kasih yang sejati dan kudus. Kedewasaan rohani bertumbuh melalui relasi dengan Tuhan, pembentukan karakter lewat pengalaman hidup, komunitas yang sehat, dan sikap hati yang terbuka untuk dibentuk. Semakin seseorang mengalami dan merespons kehidupan dengan iman yang teguh, kasih yang tulus, dan kerendahan hati, semakin matanglah kedewasaan rohaninya. Hal inilah yang sangat dibutuhkan sebelum menikah sebagai landasan utama untuk membangun pernikahan yang tahan uji, saling memberkati, dan menjadi alat Tuhan dalam dunia ini. Bukan soal usia, tapi soal kedalaman iman dan kesiapan hati. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita dan salam Kapas.